Di tengah hutan belantara pegunungan Papua, saat fajar belum sempat menyapa dan kabut masih menggantung di udara, sebuah misi rahasia telah dimulai. Kelompok bersenjata OPM yang nekat menculik seorang jenderal TNI tak pernah menyangka bahwa yang datang bukan negosiator, melainkan pasukan elit paling ditakuti di Indonesia, Kopassus, hantu rimba. Pertempuran brutal pecah di jantung hutan Habema. Peluru bersiulan, anak panah dari senapan khusus menghujam tubuh-tubuh bersenjata. Dan satu demi satu markas OPM tumbang dalam senyap. Ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah pertarungan untuk membebaskan tanah Papua dari cengkeraman kekacauan. Siapa sebenarnya hantu rimba? Bagaimana taktik mereka melumpuhkan pemberontak dalam senyap? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik penyanderaan Jenderal TNI yang membuat markas TNI bergemuruh? Semua akan terungkap dalam kisah menegangkan ini. Tonton video ini sampai habis, karena setiap detik menyimpan rahasia dan aksi yang bikin bulu kuduk merinding. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut kalian, apa langkah TNI selanjutnya di Papua? Kabut tipis menyelimuti jalur pegunungan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Udara dingin menusuk tulang, sementara jalanan tanah sempit berliku membelah lebatnya hutan belantara. Di kejauhan, suara burung-burung liar dan desiran angin menjadi latar yang menenangkan, setidaknya sebelum malam berubah mencekam. Konvoi militer bergerak perlahan di jalan itu. 3 truk pengangkut personel, 2 mobil taktis lapis baja, dan 1 kendaraan komando berada dalam formasi lapat. Di dalam mobil komando, duduk seorang perwira tinggi TNI, Jenderal Dwi Santosa, Panglima Komando Gabungan Wilayah Papua. Usai kunjungin ke sejumlah pos pengamanan, ia dalam perjalanan kembali ke markas utama. Mayoraka, komandan pengawal konvoi, terus memantau situasi. Tangannya tak lepas dari radio komunikasi. Semua unit tetap siaga. Ini wilayah rawan. Kontak mata ke setiap sisi. Perintahnya tegas. Namun, segala kewaspadaan tak selalu cukup melawan jebakan yang disiapkan dengan rapi. Tiba-tiba, dari balik semak-semak dan pepohonan, rentetan tembakan meledak memecah keheningan malam. "Serangan! Semua turun!" teriak Mayoraka. Letusan senapan AK-47 menggema dari 2 sisi jalan. Peluru-peluru menghujani konvoi membuat para prajurit berlompatan keluar dari kendaraan, mencari perlindungan di balik bebatuan dan pohon. Dari arah depan, tampak barikade batu dan kayu besar menghalangi jalan, memaksa konvoi berhenti total. "Ini jebakan!" teriak salah satu prajurit. Di sisi bukit, puluhan pria bersenjata lengkap muncul. Mereka adalah anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Wajah mereka penuh amarah, sebagian mengenakan ikat kepala merah hitam, simbol perlawanan mereka. Di antara mereka berdiri sosok yang dikenal kejam dan berpengaruh, Wendanus Murib, komandan lapangan OPM untuk wilayah Sinak. "Ambil jenderalnya, cepat!" teriak Wendanus sambil mengacungkan AK-47-nya. Tembakan demi tembakan saling berbalas. Beberapa prajurit TNI terjatuh, terluka. Situasi kacau. Mayoraka mencoba mengkoordinasi serangan belasan, tapi posisi mereka terjepit. Visibilitas terbatas, dan OPM sudah menguasai titik-titik strategis. Jenderal Dwi tetap tenang, meski situasi genting. Namun ia sadar, ini lebih dari sekedar penyergapan biasa. Mereka mengincar dirinya, bukan logistik atau kendaraan. 2 anggota OPM menyelinap melalui sisi gelap jalan, mendekati kendaraan komando. Mayoraka mencoba menahan mereka, tapi ledakan granat rakitan memporak-porandakan barisan pertahanan. Dalam kepulan asap dan kekacauan, Wendanus sendiri menyeret Jenderal Dwi keluar dari kendaraan. "Lindungi Jenderal, jangan biarkan mereka bawa pergi!" teriak Mayoraka. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Tubuh Jenderal Dwi diseret masuk ke balik hutan lebat Papua, diikuti oleh kelompok bersenjata OPM. Dalam hitungan menit, mereka menghilang di telan gelapnya rimba Papua. Tembakan terakhir meletus. OPM mundur cepat membawa sandera paling berharga mereka. Di jalanan yang torak-poranda, prajurit-prajurit TNI yang tersisa memeriksa korban dan mencoba menata ulang formasi. Mayoraka terluka di bahu, darah mengucur, tapi wajahnya lebih dipenuhi kemarahan daripada rasa sakit. "Kita kehilangan jenderal," bisiknya lirih.
penuh rasa frustasi. Beberapa jam kemudian, di markas besar TNI di Jakarta, suasana rapat darurat mencekam. Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI dan jajaran petinggi duduk mengelilingi meja besar. Di layar, tampak peta pegunungan Papua dan laporan singkat peristiwa. "Ini bukan penyergapan biasa," ujar Letnan Prasetyo, Kepala Intelijen. "Mereka rencanakan ini matang. Target mereka jelas, Jenderal Dwi." Ruangan hening. Semua menyadari situasi ini lebih dari sekedar masalah regional. Ini tamparan keras bagi wibawa negara. Panglima TNI menatap tegas ke sekeliling. "Kita tidak bisa diam. Kita tidak akan pakai pasukan reguler. Kita kirim mereka yang paling paham hutan itu." Semua mata tertuju padanya. "Siapkan hantu rimba." Mereka turun malam ini. Di sebuah pangkalan rahasia, jauh di pedalaman Papua, regu elit dengan nama sandi Hantu Rimba sedang bersiap. Mereka adalah pasukan khusus paling ditakuti. Dikenal dengan keahlian menyusup tanpa jejak, memburu target di rimba Papua seperti bayangan. Kapten Arga menerima instruksi singkat. Target, pembebasan Jenderal Dwi. Musuh, OPM, bersenjata berat. Metode, senyap, cepat, mematikan. Tanpa banyak bicara, tim Hantu Rimba bergerak. Malam itu, hutan Papua akan menjadi saksi bisu tentang siapa yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi buruan. Langit Papua masih gelap ketika helikopter Black Hawk melayang rendah di atas perbukitan. Lampu-lampu dimatikan total. Angin berputar kencang di sela pepohonan saat tali-tali pengikat diturunkan. Satu persatu, anggota Hantu Rimba menyelinap turun ke tanah. Gerakan mereka nyaris tanpa suara, seolah bayangan yang lahir dari kegelapan. Kapten Arga memberi isyarat tangan. 4 orang lainnya, termasuk Letda Yuda sang sniper, bergerak cepat ke posisi masing-masing. Di antara mereka, tak ada obrolan berlebihan. Semua sudah terlatih untuk membaca situasi hanya lewat tatapan dan isyarat. Misi malam itu jelas, temukan persembunyian OPM, selamatkan Jenderal Dwi, tumpah siapapun yang menghalangi. Hutan lebat Papua seperti labirin hidup. Pohon-pohon tinggi menjulang, semak berduri menghadang di setiap langkah. Tanah basah dan akar-akar pohon menjebak siapa saja yang lenah. Tapi bagi Hantu Rimba, ini adalah rumah kedua mereka. Mereka dilatih untuk bergerak tanpa suara, berbaur dengan alam seperti predator yang mengintai mangsa. Selama 3 jam, mereka menyusuri jalur tersembunyi. Jejak-jejak kecil mereka temukan di antara dedaunan, bekas kaki manusia, sisa puntung rokok, bahkan bercak darah segar. "Ini jejak mereka," bisik Arga sambil berjongkok, tangannya menyentuh tanah. "Masih baru, Jenderal kemungkinan besar masih hidup." Letda Yuda mengamati sekeliling dengan teropong malam. Sekitar 500 meter ke utara, ada titik panas. Mereka berkemah di sana. Tanpa buang waktu, tim bergerak. Nafas mereka teratur, langkah kaki nyaris tak terdengar. Sementara itu, di balik hutan sana, kelompok OPM tengah merayakan kemenangan kecil mereka. Di sebuah dataran tersembunyi, puluhan anggota OPM berkumpul. Di tengah-tengah mereka, Jenderal Dwi duduk terikat. Wajahnya lebam, namun sorot matanya tetap tegas. Wendanus Murib, komandan kelompok itu, mondar-mandir dengan senapan di tangan. "Pemerintah pikir mereka bisa kuasai tanah ini seenaknya. Sekarang lihat, panglima besar mereka ada di tangan kita," teriaknya disambut sorak-sorai anggota OPM lainnya. Namun apa yang mereka tak sadari, pemburu sudah mendekat. Hantu Rimba mengendap dari balik kegelapan. Kapten Arga membagi tugas. Letda Yuda naik ke posisi tinggi, mempersiapkan senapan penembak jitu. 2 anggota lainnya, Bayu dan Bimas, bersiap di sisi kanan dan kiri perkemahan. Kapten Arga sendiri mengambil jalur tengah. Target utama, selamatkan Jenderal. Kalau ada tembakan, kita habisi semua musuh. Ingat, kita bukan datang buat negosiasi, ujar Kapten Arga pelan. Di atas pohon besar itu, Letda Yuda sudah mengunci bidikan. Lewat teropong night vision, ia melihat jelas posisi lawan. Ada 8 penjaga bersenjata AK-47 mengelilingi area. Di dekat api unggun kecil, Jenderal Dwi duduk terikat tali.
Detik berikutnya, suara lembut tapi mematikan terdengar. Tis. Anak panah khusus yang dipasang di senapan busur melesat. Salah satu penjaga roboh tanpa suara. Lehernya tertancap panah beracun. Panah kedua melesat. Korban kedua jatuh. Undanus Murib yang sedang bicara terperanjat. "Ada penyusup! Siap tempur!" teriaknya panik. Terlambat. Hantu rimba menerobos masuk. Senapan SS-2 berperedam menyalak pelan. Peluru-peluru menembus dada dan kepala para penjaga. Dalam hitungan detik, situasi berbalik. Anggota OPM yang panik tak sempat membalas. Beberapa berlari ke hutan, tapi sniper Letda Yuda sudah mengunci mereka. Sret, sret, 2 panah lagi meluncur, menghentikan mereka sebelum sempat kabur jauh. Di tengah kekacauan, Kapten Arga bergerak cepat ke arah Jenderal Dwi. Dengan pisau taktikal, ia memotong ikatan tangan sang jenderal. "Jenderal, kami dari Hantu Rimba, kami bawa Bapak pulang," ujar Kapten Arga singkat. Meski wajahnya lebam, Jenderal Dwi tersenyum tipis. "Kalian cepat juga." Tiba-tiba dari balik semak, Wendanus muncul, mengacungkan AK-47. "Mati kalian!" teriaknya. Namun sebelum pelatuk dapat ditarik, bayangan hitam muncul dari belakang. Letda Yuda yang sudah turun dari posisinya melemparkan pisau tepat ke dada Wendanus. Tubuh Komandan OPM Hitu roboh. Darah mengucur dari mulutnya. Hutan kembali senyap. Beberapa menit kemudian, dengan sigap, Hantu Rimba membawa Jenderal Dwi keluar dari area itu. Operasi penyelamatan selesai. Namun Kapten Arga tahu, ini baru awal. Di rimba Papua yang liar, OPM tak akan tinggal diam. Perburuan sesungguhnya baru saja dimulai. Udara pagi di pedalaman Papua masih basah oleh embun. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan raksasa. Burung-burung liar berkicau nyaring, seolah tak sadar bahwa tanah ini baru saja dibanjiri darah. Di sisi lain hutan, tepat di sebuah gua kecil tersembunyi, rombongan Hantu Rimba beristirahat. Jenderal Dwi duduk bersandar pada dinding batu, wajahnya masih penuh lebam, tapi matanya tetap tajam. "Terima kasih Kapten Arga," ujar Jenderal Dwi lirih, suaranya masih serak akibat penyiksaan semalam. Kapten Arga hanya mengangguk, matanya awas mengamati sekitar. "Tugas kami belum selesai, Pak. Kita harus keluar dari hutan ini secepatnya sebelum OPM kembali menyerang." Letda Yuda memeriksa senapan sniper miliknya sambil terus mengamati pepohonan. Pengalamannya berkata, kelompok separatis seperti OPM tidak akan diam begitu saja. Kematian Wendanus Murib pasti memicu amarah mereka. Dan benar saja, di sisi lain hutan, di sebuah markas tersembunyi, keributan tengah terjadi. "Wendanus tewas!" Bentakan keras itu menggema di dalam markas kayu sederhana. Seorang pria besar berkulit gelat dengan bekas luka di pipi berdiri dengan marah. Dialah Yosias Kobak, Komandan OPM wilayah Puncak, sekaligus atasan langsung Wendanus. "Bagaimana bisa?" tanyanya lagi, matanya merah menahan emosi. Salah satu anak buahnya dengan wajah ketakutan melapor. "Pasukan TNI, mereka kirim tim elit. Katanya Hantu Rimba. Mereka masuk diam-diam, tembak semua penjaga. Jenderal TNI itu berhasil mereka selamatkan." Suasana hening. Semua mata tertuju pada Yosias. Lalu tawa sinis terdengar dari mulutnya. "Bagus. Kalau begitu kita kasih mereka pelajaran. Siapkan semua orang. Kita buru mereka di rimba ini. Tak ada yang keluar hidup-hidup." Tanpa buang waktu, puluhan anggota OPM bersenjata lengkap bergerak ke dalam hutan. Mereka tahu medan lebih baik dari siapapun. Jalur-jalur rahasia, jalan pintas dan tempat persembunyian sudah hafal di kepala mereka. Sementara itu, Kapten Arga dan tim kecilnya bergerak pelan meninggalkan gua. Jalur evakuasi sudah ditentukan. Berjalan kaki menuju titik penjemputan di tepi sungai, lalu helikopter akan menjemput mereka. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus melewati 8 km hutan lebat yang kini jadi ladang perburuan. "Gerak cepat!"
Jangan tinggalkan jejak, bisik Arga ke timnya. Di setiap langkah, Letda Yuda memantau sekeliling lewat teropong. Matanya tajam seperti elang, mencari setiap pergerakan mencurigakan. Tak butuh waktu lama, bahaya datang. Di kejauhan suara ranting patah dan gemerisik laun terdengar. "Shh, mereka sudah dekat," bisik Yuda. Kapten Arga memberi isyarat berhenti. Semua merunduk di balik semak lebat. Dari balik pepohonan terlihat bayangan puluhan orang mendekat, senjata terancung, wajah-wajah penuh amarah. "OPM, mereka menyebar, mereka cari kita," lapor Bayu pelan. "Jangan tembak dulu, kita hindari mereka, fokus ke titik evakuasi," jawab Arga. Namun sial, salah satu anggota tim menginjak ranting kering. Krak! Suara itu kecil, tapi di keheningan hutan cukup jadi alarm. "TNI! Mereka di sini!" teriak salah satu anggota OPM. Tembakan meletus, peluru berdesingan di udara. Kapten Arga bergerak cepat. "Ambil posisi, lindungi jenderal." Letda Yuda memanjat pohon besar secepat kilat, mencari sudut tembak tinggi. Dari atas ia melihat jelas pergerakan lawan. Satu persatu anggota OPM jadi target. Dor! Dor! 2 tembakan presisi, 2 musuh roboh. Di bawah, Arga dan tim bertempur sengit. Meski kalah jumlah, keunggulan taktik dan latihan membuat mereka tetap unggul. Tapi Yosias Kobak tak sebodoh Wendanus. Ia memerintahkan anak buahnya mengepung dari 2 sisi. Situasi mulai terjepit. "Kita harus mundur, jangan terkepung," seru Arga. Letda Yuda memberi perlindungan dari atas, sementara tim bergerak mundur teratur membawa Jenderal Dwi melintasi semak belukar. Tembakan masih bersahutan. Hutan berubah jadi arena pertempuran. Tapi satu hal jelas bagi Kapten Arga, ini baru awal. Di rimba Papua yang liar ini, perburuan balas dendam belum akan berakhir begitu saja. Hujan mulai turun membasahi hutan Papua. Langit menggelap, suara petir menggema dari kejauhan, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Tapi tak ada yang peduli pada cuaca. Di tengah derasnya hujan, tim hantu rimba terus bergerak cepat melewati medan berlumpur. "Masih 3 kilometer lagi ke titik evakuasi," ujar Letnan Yuda, matanya terus menyisir semak belukar di sekeliling. Jenderal Dwi meski tubuhnya belum pulih, tetap berusaha berjalan sendiri. "Saya masih bisa jalan, jangan perlambat gerakan kalian karena saya," katanya tegas. Kapten Arga tersenyum tipis. "Siap Jenderal, tapi nyawa Anda sekarang prioritas nomor 1. Tim kecil itu mulai menuruni lereng menuju sebuah sungai dangkal yang airnya keruh. Langkah mereka cepat, senyap, dan terlatih. Tapi mereka tahu OPM tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar, di kejauhan, Yosias Kobak menunduk sambil menyentuh tanah berlumpur. Ia melihat jejak sepatu yang baru saja tertinggal. "Mereka ke arah sungai," gumamnya. "Komandan, kita bisa potong jalur lewat Punggungan," usul seorang anggota OPM. Yosias mengangguk. "Ambil 12 orang, sisanya ikut aku ke arah utara. Kita kepung mereka. Hari ini mereka tidak akan keluar hidup-hidup dari hutan ini." Langkah-langkah musuh semakin dekat. Sementara itu, di tepi sungai, Letnan Yuda memerintahkan tim untuk menyeberang cepat. Arus tidak terlalu deras, tapi cukup membuat gerakan jadi lambat dan berat. Ketika mereka mencapai seberang, Yuda menghentikan langkah dan mengamati hutan di belakang. Ia merasakan sesuatu. "Kapten," bisiknya, "mereka tahu rute kita." Arga menoleh. "Dari mana kau tahu?" Yuda menunjuk ke punggungan bukit di sisi kiri. Gerakan cepat, terlatih, mereka juga pecah tim. "Kita akan dikepung." Arga berpikir cepat. "Kalau begitu kita ubah arah. Kita tarik ke kanan, masuk ke jalur sungai kecil yang menuju batu raksasa. Ingat lokasi itu?" Yuda mengangguk. Batu raksasa itu dikenal sebagai batu bisu,
titik tertinggi di kawasan itu yang bisa dijadikan tempat bertahan. Tanpa banyak bicara, tim segera mengubah arah menyusuri sungai kecil yang dangkal dan licin. Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar lagi. 2 peluru melesat nyaris mengenai Bayu. "Ambush, mereka sudah tahu posisi kita!" teriak Bayu sambil tiarap. OPM dari punggungan atas menghujani mereka dengan tembakan. Tim hantu rimba berbalik, berlindung di balik batu dan pepohonan besar. Letnan Yuda dapat naik ke atas batu besar dan membidik. 3 detik kemudian, dor! Seorang penembak OPM jatuh dari atas pohon. "Ambil jalur balik ke arah batu bisu sekarang juga," seru Arga. Di tengah pertempuran, Jenderal Dwi tetap berada di tengah formasi. Ia tahu anak-anak muda ini sedang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Mereka akhirnya sampai di batu bisu, sebuah batu raksasa menjulang tinggi, penuh lumut dan akar-akar yang menggantung. Di sekitarnya ada beberapa celah alami untuk bersembunyi. "Formasi bertahan, siapkan perimeter. Kita tahan di sini sampai helikopter tiba," perintah Kapten Arga. Yuda mengambil posisi sniper di atas batu, sementara Bayu dan 2 lainnya menanam ranjau darurat di jalur masuk. Hujan semakin deras, kabut mulai turun, suasana makin tegang. Beberapa menit kemudian suara-suara langkah dan teriakan mulai terdengar. Pasukan OPM sudah mendekat. "Siap semua!" teriak Arga. Pertempuran pecah. Ledakan ranjau menghantam 2 anggota OPM. Tembakan saling bersahutan. Dari atas, Letnan Yuda menembak secara presisi. Namun Yosias Kobak tak gentar. Ia maju sendiri ke garis depan, berteriak, "Serang! Hancurkan mereka!" Kapten Arga menatap Yosias dari balik senapan. "Itu komandannya," gumamnya. "Yuda, jatuhkan dia!" Yuda menarik napas dalam, membidik tepat ke arah Yosias. Tapi sebelum ia sempat menembak, sebuah anak panah melesat ke arahnya. Shoot! Anak panah itu menancap di batu tempat ia bersembunyi. Panik, ia mencari asal arah tembakan. "Panah?" gumam Yuda heran. "Mereka pakai senjata tradisional juga." Ternyata benar, beberapa anggota OPM mulai menggunakan senjata tradisional seperti busur dan anak panah beracun. Ini adalah cara mereka menjaga jejak, senyap, tanpa suara tembakan. Namun tim hantu rimba bukan pasukan biasa. Mereka telah dilatih bertempur di segala medan, termasuk menghadapi ancaman dari arah yang tak terduga. Dor! Akhirnya Yosias Kobak terkena tembakan di bahu. Ia jatuh mundur dan anak buahnya mulai panik. "Tahan, kita belum selesai," bentak Yosias sambil berdarah-darah. Pertempuran masih terus berlangsung, namun dari kejauhan suara baling-baling helikopter mulai terdengar. "Helikopter datang!" seru Bayu. Kapten Arga menarik nafas lega, tapi ia tahu malam belum selesai. Karena dalam hutan Papua, satu pertempuran berakhir dan yang berikutnya hanya soal waktu. Suara baling-baling helikopter makin jelas memecah keheningan hutan Papua yang diselimuti kabut. Di atas batu bisu, tim hantu rimba bersiaga penuh. Mata mereka awas menatap setiap pergerakan dari semak dan pepohonan lebat. "Eagle 7, ini hantu rimba. Lokasi kami di koordinat Bravo 31. LZ aman sebagian tapi musuh masih aktif di sekitar," ujar Kapten Arga lewat radio. "Terima hantu rimba, kami visual dengan lokasi. Siapkan evakuasi, 2 menit lagi kami mendarat." Sementara itu, Yosias Kobak, pimpinan OPM, berdarah-darah namun masih berdiri gagah di balik pepohonan. Bahunya terluka tembak, tapi matanya tak kehilangan nyala dendam. "Jangan kasih mereka kabur, ini hutan kita, Papua milik kita," teriaknya lantang memompas semangat anak buahnya. Beberapa anggota OPM sudah mulai bergerak mengitari batu bisu. Mereka paham, jika pasukan elit TNI itu berhasil dievakuasi bersama jenderal, harga diri mereka akan hancur total. Di sisi lain, Kapten Arga cepat memberi instruksi. "Bayu, Amran, awasi jalur kiri. Let Yuda, kau tetap di posisi sniper. Prioritaskan siapapun yang mendekati perimeter." Yuda mengangguk, membidik dari atas batu. Matanya jeli mengikuti tiap bayangan yang bergerak di antara semak.
Suara tembakan pecah lagi. Beberapa anak panah beracun melesat, sebagian menghantam batang pohon di dekat tim hantu rimba. Bau getir racun tercium samar. "Perhatikan, mereka pakai panah beracun, jangan asal bergerak," teriak Yuda mengingatkan. Tak lama kemudian, suara helikopter semakin keras. 2 unit heli Bell TNI berputar rendah di atas batu bisu. Rotor mereka membuat dedaunan beterbangan. "Cover mereka, kita harus tahan posisi sampai semua naik ke heli," perintah Arga. Tali-tali evakuasi diturunkan dari helikopter. Beberapa anggota medis cepat turun membantu Jenderal Dwi yang sudah mulai kelelahan. Sementara itu, pertempuran makin sengit. Dari balik semak, 3 anggota OPM mencoba menyelinap, membawa senapan dan busur. Namun Letda Yuda yang sudah memprediksi gerakan mereka, menembak satu persatu dengan presisi mematikan. Dor! Satu jatuh. Dor! Yang kedua roboh. Tapi yang ketiga berhasil melepaskan anak panah yang hampir mengenai Bayu. Beruntung Bayu sempat menunduk. Panah itu menancap di batang pohon tepat di belakangnya. Hampir saja, gumam Bayu, jantungnya berdegup kencang. Sementara Jenderal Dwi akhirnya berhasil diangkat ke heli pertama. Tim medis cepat memeriksa lukanya. Meski lemah, jenderal itu tetap mengacungkan jempol ke arah Kapten Arga. "Bawa semua orangmu pulang, Kapten," katanya singkat sebelum heli terangkat naik. Ini tugas Arga, adalah membawa sisa timnya keluar dari neraka hutan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, Yosias Obak muncul lagi. Kali ini ia membawa senjata AK-47, meski lengannya berdarah. "Jangan kalian kira bisa pergi seenaknya," teriaknya, lalu memberondongkan tembakan ke arah heli. Peluru berdesing di udara, beberapa menghantam bagian badan heli. Pilot langsung mengangkat heli lebih tinggi, menjauh sementara. Melihat itu, Arga tahu mereka tak bisa tunggu lama. "Semua, siap naik tali. Yuda, cover terakhir," seru Arga. Satu persatu anggota hantu rimba mulai memanjat tali evakuasi. Letda Yuda tetap bertahan di atas batu bisu. Matanya tak lepas dari Yosias Kobak yang terus memberondongkan tembakan. Lalu datanglah momen itu. Yosias lengah sejenak mengganti magazin senjata. Yuda memanfaatkan celah itu. Dor! Peluru menghantam dada Yosias. Pimpinan OPM itu terhuyung, darah mengalir dari mulutnya. Tubuhnya roboh ke tanah basah, senjatanya jatuh. Anak buahnya yang melihat itu panik, sebagian mundur, sebagian kalang kabut. Arga segera memberi aba-aba. "Semua, siap naik tali. Yuda, cover terakhir." Dengan cepat, Yuda melompat, meraih tali evakuasi, dan ditarik ke atas bersama anggota lain. Peluru-peluru sisa dari OPM menghantam batu dan pohon, tapi semua anggota hantu rimba sudah berada di udara. Dari atas helikopter, mereka melihat hutan lebat Papua yang kembali menghening, menyimpan bekas pertempuran berdarah itu. Kapten Arga menarik nafas panjang, menatap ke bawah. "Hutan ini keras, tapi kita lebih keras." Gumamnya, helikopter perlahan menjauh, meninggalkan batu bisu yang basah dan sunyi. Di bawah, Yosias Kobak terletak tak bergerak, dan kelompok OPM terpukul mundur. Tapi semua tahu, meski pengepungan ini selesai, perang di tanah Papua belum benar-benar berakhir. Langut Papua mulai memerah ketika heli terakhir yang membawa tim hantu rimba menghilang di balik puncak pegunungan. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti batu bisu yang kini sunyi, hanya menyisakan bau mesiur dan darah yang mengering di tanah. Namun bagi Letnan Saka, perwira Intel TNI yang sejak awal mengatur operasi ini, semuanya belum selesai. Ia dan tim kecilnya masih berada di jalur belakang, menyamar sebagai warga, mengawasi gerak-gerik sisa kelompok OPM yang terpukul mundur setelah kegagalan mereka menyandara Jenderal Dwi. "Komandan, laporan terakhir. Mereka bawa jenazah Yosias ke arah Lembah Hage," bisik seorang prajurit bernama Hendra. Matanya tajam memindai hutan lebat di kejauhan. Saka mengangguk, memasang topi rimba yang sudah lusuh. "Mereka pasti rapat besar malam ini. Kematian Yosias bukan hal kecil. Kita harus tahu siapa yang ambil alih."
Diam-diam tim kecil itu bergerak menembus semak belukar, menyusuri jalur setapak yang hanya dikenal oleh penduduk lokal dan para pejuang OPM. Di sisi lain, di sebuah gubuk kayu tersembunyi di pinggir lembah Hage, suasana berkabung berlangsung dalam ketegangan. Puluhan anggota OPM berkumpul, wajah mereka muram dan penuh amarah. Jenazah Yosias Kobak terbujur kaku, ditutupi kain tradisional noken. Seorang pria bertubuh kekar dengan tato khas di lengan berdiri di depan, matanya merah, suaranya serak memecah keheningan. Kita kehilangan komandan, kehilangan harga diri, tapi perang belum selesai. Teriaknya. Dialah Markus Murib, orang kepercayaan Yosias yang kini otomatis jadi figur utama. Beberapa anggota mengangguk, sebagian lain masih ragu. Mereka tahu tanpa Yosias, struktur OPM pincang. Tapi dendam sudah membara, apalagi kegagalan mereka kali ini sangat mempermalukan. Di antara kerumunan itu, Letnan Saka dan 2 anak buahnya berbaur, menyamar dengan pakaian warga biasa. Mereka mencatat semua percakapan, mencoba membaca peta kekuatan musuh. "Kau dengar itu?" bisik Hendra pelan ke telinga Saka. Saka mengangguk. Markus orang berbahaya, lebih radikal daripada Yosias. Kalau dia pegang kendali, mereka pasti balas lebih brutal. Tak lama kemudian, Markus mengangkat sebuah peta lusuh. "Malam ini, kita bergerak ke distrik Sinak. Kita serbu pos-pos mereka, kita buktikan Papua tak akan tunduk." Sorakan membahana, dentuman kaki menghentak tanah. Dendam atas kematian Yosias telah membakar semangat mereka. Saka tahu situasi bisa jadi jauh lebih kacau. Ia segera memberi isyarat ke timnya untuk mundur perlahan. "Kita harus kabarkan ini ke Kapten Arga. Mereka akan serang Sinak." Perjalanan pulang tak mudah. Medan pegunungan Papua penuh jurang, kabut dan jalur licin. Tapi tim Saka sudah terlatih menghadapi kerasnya rimba ini. Di tengah perjalanan mereka menemukan jejak darah di tanah. Bekas perperangan siang tadi masih terasa. Cangkang peluru berserakan, batang pohon bolong terkena tembakan. Dan di salah satu titik, mereka menemukan bekas tenda medis OPM yang ditinggalkan. Cepat mereka kabur, gumam Hendra, memeriksa peralatan yang berserakan. Tapi darah ini masih segar. Saka menunduk, memeriksa lebih dekat. Mereka bawa yang luka ke markas baru. Itu artinya mereka tak jauh. Tiba-tiba suara ranting patah terdengar di semak. Tim Saka serentak menodongkan senjata. Mata mereka waspada. Dari balik semak muncul seorang pria tua dengan pakaian lusuh, membawa keranjang rotem berisi sayuran. "Jangan tembak, saya warga. Saya cuma mau pulang," katanya gugup. Saka memberi aba-aba untuk menurunkan senjata. "Tenang Pak, kami TNI. Aman. Kami cuma mau tanya, tadi Bapak lihat orang-orang bersenjata lewat sini?" Pria tua itu mengangguk perlahan. "Iya nak, mereka lari ke arah sungai Gagenba. Banyak yang luka. Katanya malam ini mereka rapat di sana." Informasi itu membuat Saka semakin yakin. Sungai Gagemba adalah jalur klasik OPM untuk bergerak ke Sinak. "Terima kasih Pak, cepat pulang. Jangan keluar rumah malam ini," pesan Saka. Timnya segera bergerak, mempercepat langkah, menembus rimba, menyusuri jalur berbatu menuju pos militer terdekat. Saat malam mulai turun sepenuhnya, awan hitam menggantung di langit Papua. Di kejauhan, kilatan petir menyambar, seakan menjadi pertanda bahwa pertarungan berikutnya akan lebih berdarah. Saka mengencangkan ikat pinggang senjatanya. Di benaknya hanya ada satu hal, menghentikan rencana OPM sebelum mereka menebar teror ke Sinak. Malam turun dengan perlahan, membawa hawa dingin yang menggigit tulang. Awan tebal menyelimuti langit pegunungan, menyembunyikan cahaya bulan. Di distrik Sinak, prajurit TNI sudah siaga penuh. Pos-pos pengamanan diperketat. Setiap gerakan mencurigakan diawasi ketat. Kapten Arga berdiri di depan peta besar yang menampilkan jalur utama dan alternatif menuju Sinak. Di sekelilingnya, para perwira muda menunggu perintah. Menurut Letnan Saka, mereka akan menyerang lewat sungai Gagemba. Jalur ini sunyi, penuh kabut. Tapi kalau mereka berhasil tembus, kita bisa kehilangan separuh distrik, kata Kapten Arga, matanya tajam menatap peta.
Seorang perwira muda mengangkat tangan. "Pasukan hantu rimba siap, Kapten. Ingin kami tempatkan di lereng atas?" Arga mengangguk. "Benar, letakkan mereka di 2 titik, jembatan batu hitam dan tanjakan kembar. Pasang juga sniper di atas Bukit Palem." Tak lama kemudian, suara helikopter terdengar sayup di kejauhan. Tim hantu rimba tiba dalam gelap, menuruni tali satu persatu dengan senyap. Tubuh mereka menyatu dengan malam, pakaian kamuflase basah oleh embun dingin. Letnan Raka, pemimpin pasukan hantu rimba, langsung menghampiri Arga. "Kami siap. Target kami?" Markus Murib, dialah yang kini kendalikan OPM setelah Yosias tewas. Dia biang kekacauan. "Tapi hati-hati, mereka punya penembak jitu juga," jawab Arga serius. Raka menyeringai. "Kalau begitu, kami akan lebih dulu menembak sebelum mereka sempat melihat." Sementara itu, di sisi lain lembah, Markus Murib dan puluhan anggotanya mulai bergerak. Mereka menggunakan perahu kecil menyeberangi sungai Gagemba, lalu berjalan kaki menyusuri jalur setapak di bawah kabut. "Semua senapan isi penuh. Kita serbu pos timur. Bunuh siapapun yang menghadang," teriak Markus lantang. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, suara kelik terdengar dari atas pohon. Tak! Sebuah panah baja menghunjam dada salah satu anggota OPM di barisan depan. Ia roboh tanpa suara. Markus langsung menunduk. "Serangan! Mereka sudah tahu kita datang!" Dari balik semak, pasukan hantu rimba muncul serentak. Mereka tidak menembakkan peluru biasa. Malam ini, mereka menggunakan peluru panah berujung baja, senjata senyap tapi mematikan, khusus untuk operasi rimba. Suara desingan panah terdengar bertubi-tubi. Tsh, tat, tsh, tat. Satu persatu anggota OPM jatuh, sebagian mencoba balas menyerang, tapi tak tahu arah datangnya serangan. Dalam kabut tebal dan gelap malam, hantu rimba bagai bayangan kematian. Markus berteriak, "Mundur, ambil posisi, mereka ada di semua sisi." Namun saat dia berbalik, sebuah anak panah menghantam kakinya. Ia jatuh terguling, tertatih mencari perlindungan di balik batu besar. Letnan Raka mendekat dari sisi atas perlahan seperti bayangan. Tangannya sudah siap menembakkan anak panah berikutnya, tapi ia tahu Markus lebih berguna hidup. "Ambil dia hidup-hidup," bisik Raka lewat alat komunikasi kecil di lehernya. 2 anggota hantu rimba turun cepat dan menyeret Markus yang terluka ke balik semak. Ia menendang, melawan, tapi tak mampu banyak bergerak. "Bunuh aku kalau berani," teriak Markus. Raka menunduk, menatap mata musuhnya. "Kami lebih suka melihatmu berbicara di depan pengadilan. Kau akan berbicara tentang senjata, pelatih asing, dan semua jaringan kalian." Dari kejauhan, suara tembakan mulai berhenti. OPM yang tersisa lari tercerai-berai ke arah hutan. Mereka meninggalkan senjata, jajah teman-teman mereka, dan seorang pemimpin yang tertangkap. Kapten Arga menerima laporan lewat radio. "Markus tertangkap, serangan digagalkan, tidak ada korban dari pihak kita, hantu rimba berhasil." Ia menarik nafas lega, menatap bintang yang mulai muncul di sela-sela kabut. Malam ini, Papua masih selamat. Namun, ia tahu ini belum akhir. "Siapkan laporan ke Mabes dan kirim heli medis untuk tangani luka-luka kecil. Kita masih punya satu tugas lagi, bongkar markas utama mereka," ucapnya kepada pasukannya. Di kejauhan, suara burung hutan kembali terdengar. Hutan Papua yang tadi menjadi medan perang diam-diam kini kembali ke heningan. Tapi para prajurit tahu, hutan ini tak pernah benar-benar tenang. Fajar baru saja menyingsing di langit Papua. Kabut tipis perlahan terangkat dari lembah-lembah hijau mengungkapkan bekas pertempuran semalam. Di pos komando sementara TNI di Sinak, aroma kopi dan lumpur basah bercampur menjadi satu. Namun, ketegangan belum sepenuhnya reda. Di dalam tenda besar berwarna hijau tua itu, Kapten Arga berdiri bersama Letnan Raka dan Mayor Dimas, seorang perwira senior dari intelijen TNI. Di hadapan mereka, Markus Murib duduk di kursi dengan tangan terborgol, wajahnya masih diliputi amarah dan luka.
Mayor Dimas membuka map merah bertuliskan rahasia, lalu melempar beberapa foto ke atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan gudang senjata tersembunyi, kapal cepat, dan sosok-sosok asing berwajah Kaukasia. Markus, kami sudah tahu, senjata OPM bukan dari dalam negeri. Kalian dapat suplai dari luar, lewat jalur utara. Pelabuhan kecil di perairan Vanimo PNG? Katakan, siapa penyelundupnya? Markus menyipitkan mata. Bibirnya meringis sinis. Kalian pikir kalian sudah menang? Tangkap aku, serang markas kecil, kalian belum lihat apa-apa. Letnan Raka menatapnya dingin. Kalau kau keras kepala, markas besar kalian yang akan jadi target berikutnya. Kami sudah punya data koordinat, tinggal tunggu waktu. Kapten Arga menambahkan, kami juga tahu ada jaringan penyelundup senjata dari Filipina Selatan yang bantu kalian? Kalian pikir kami tak tahu soal itu? Markus terdiam. Wajah kerasnya menunjukkan sedikit keraguan. Ia tahu bila TNI benar-benar sudah memegang data itu, kelompoknya dalam bahaya besar. Lihat ini. Mayor Dimas menyodorkan foto satelit terbaru. Terlihat sebuah kapal kecil merapat di dermaga rahasia di utara Papua dekat perbatasan PNG. Di dek kapal itu, terlihat peti-peti besar berlogo samar sebuah perusahaan ekspor. Senjata, amunisi, bahkan roket lingan. Senjata-senjata ini jika lolos ke tangan OPM akan menjadi mik-mik burak. Markus mengepal tangannya. Kalian tak akan bisa hentikan kami. Tanah ini bukan milik kalian. Mayor Dimas mendekat, menatap tajam. Tanah ini milik rakyat Papua, bukan kelompok bersenjata yang diperalat pihak asing demi uang. Letnan Raka melangkah keluar tenda, memberi aba-aba pada pasukannya. Mereka sedang bersiap ke operasi besar berikutnya, menyisir jalur utara dan memutus suplai senjata ke OPM. Beberapa jam kemudian, konvoi kecil bergerak meninggalkan Sinak. Pasukan hantu rimba memimpin di depan, diikuti satu regu Kopassus bersenjata lengkap. Mereka melewati jalur sulit, mendaki bukit dan menembus hutan lebat. Misi ini tak sekedar patroli, ini perburuan jalur suplai musuh. Di sepanjang perjalanan, mereka menemukan jejak aktivitas mencurigakan. Ban kendaraan bekas lewat, bekas api unggun dan kemasan makanan impor yang tak mungkin dibawa penduduk lokal. Kita makin dekat, ujar Letnan Raka sambil memeriksa jejak. Sore menjelang saat mereka tiba di sebuah dataran tersembunyi yang menghadap ke pantai utara Papua. Dari balik semak, mereka melihat dermaga kayu kecil. Di sana sebuah kapal cepat tengah bersandar. Beberapa pria asing tampak memindahkan peti besar ke truk terkecil. Kapten Arga mengintip lewat teropong. Itu mereka. Wajah-wajah bule, bersenjata, bergerak seperti profesional, dugaan kita benar. Mayor Dimas berbicara singkat lewat radio. Tim penindakan, siapkan pengepungan. Jangan ada yang los. Hantu rimba bergerak lebih dulu, menyusup ke posisi strategis di sekitar dermaga. Sniper mereka menempati bukit, siap menembak jika ada yang mencoba kabur. Tak lama, suara peluit kecil terdengar, sinyal penyerangan. Dor, dor, dor! Tembakan peringatan meletup ke udara. Para penyelundup panik, beberapa mencoba kabur ke kapal, tapi sniper hantu rimba lebih cepat. 2 di antaranya roboh sebelum sempat mencapai dek. Kita TNI, angkat tangan, serahkan diri, teriak Kapten Arga lantang. Sisa penyelundup menyerah, wajah mereka pucat. Beberapa di antaranya adalah bekas tentara bayaran terlihat dari tato dan perlengkapan militer mereka. Petugas segera memeriksa peti-peti besar. Benar saja, berisi senapan serbu, amunisi, bahkan pelontar granat ringan. Senjata-senjata ini jika lolos ke tangan OPM akan menjadi mimpi buruk. Ini bukan lagi sekedar pemberontakan kecil, kata Mayor Dimas pelan. Ada kekuatan besar di balik semua ini. Letnan Raka mengepal tangannya. Tapi kita buktikan, sekuat apapun mereka, selama kita di sini, Papua tetap aman. Misi di jalur utara sukses, tapi mereka sadar ini baru awal pertempuran yang lebih besar. Udara pagi di pesisir utara Papua begitu lembab. Kabut tipis masih menyelimuti hutan-hutan lebat yang membentang sampai ke perbatasan Papua Nugini. Disinilah garis yang tak kasat mata memisahkan wilayah Indonesia dan PNG.
Namun garis itu tak berlaku bagi para penyelundup, pemberontak, atau siapa saja yang ingin lolos dari kejaran hukum. Konvoi kecil pasukan Hantu Rimba dan Kopassus bergerak perlahan di jalur tak resmi, menyisir jalan setapak yang hanya dikenal para penduduk lokal dan kelompok bersenjata. Di depan, Letnan Raka memimpin, matanya tajam memantau setiap jejak di tanah, setiap ranting patah, setiap bekas injakan kaki yang bisa menjadi petunjuk. Menurut intel, mereka lari ke arah timur, dekat kampung Skow, ujar Kapten Arga. Itu jalur lama yang sering dipakai OPM nyelundup senjata dan logistik. Mayor Dimas yang ikut dalam misi itu mengangguk. Dan dari situ, mereka bisa dengan mudah menyeberang ke PNG, hilang dari radar kita. Namun kali ini, mereka tak akan semudah itu lolos. Tim Hantu Rimba, yang dikenal sebagai unit elit pengintai dan penjejak, sudah mengunci pergerakan mereka. Jejak kaki, sisa kemasan makanan, hingga bau asap rokok yang tertinggal di udara, semua jadi petunjuk. Beberapa jam menyusuri hutan, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke lembah. Dari jauhan terlihat pondok-pondok kayu sederhana, tampak seperti permukiman biasa. Tapi pasukan TNI tahu, itu adalah salah satu titik transit rahasia kelompok OPM. Kita tunggu hingga malam, pengintaian dulu. Kalau mereka di situ, kita sergap, perintah Kapten Arga. Saat matahari mulai terbenam, bayangan panjang pepohonan menutupi pandangan. Hantu Rimba membaur sempurna dengan hutan. Tak ada suara, hanya desiran angin dan sesekali kicau burung. Melalui teropong malam, Letnan Raka mengamati pergerakan di camp itu. Beberapa pria bersenjata terlihat, sebagian besar mengenakan pakaian sipil lusuh. Namun, senjata mereka modern, AK-47, M4, bahkan terlihat sepucuk senapan runduk. Benar dugaan kita, ini bukan camp warga biasa, gumam Raka. Mayor Dimas menatap lekat ke arah perbatasan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari camp itu. Kalau mereka berhasil kabur ke PNG, prosedurnya jadi rumit. Kita tak bisa sembarangan operasi lintas batas. Makanya kita selesaikan di sini, balas Kapten Arga. Tengah malam, saat camp mulai lengang dan sebagian besar penghuninya terlelap, operasi dimulai. Pasukan Hantu Rimba menyusup dari 3 arah, memotong jalur keluar dan akses ke perbatasan. Sementara sniper sudah bersiap di titik-titik tinggi, mengintai setiap gerakan mencurigakan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar di dekat pos pantau Raka. Seorang pria bersenjata keluar dari semak, terlihat gugup, sepertinya hendak buang air. Dalam sekejap, Hantu Rimba meringkusnya tanpa suara. Dari pria itu mereka mendapatkan radio komunikasi yang masih aktif. Raka cepat-cepat memasang headset, mendengarkan percakapan yang berlangsung. Suara di radio berbicara dalam bahasa campuran Indonesia-Papua. Cepat bereskan semua, kita berangkat sebelum subuh. Perbatasan tinggal beberapa kilo. Orang-orang bule itu sudah tunggu di PNG. Wajah Raka mengeras. Mereka memang niat kabur malam ini. Tanpa buang waktu, sinyal serangan diluncurkan. Dor, dor, dor. Tembakan peringatan membelah keheningan malam. Pasukan Kopassus menerobos ke dalam camp. Para anggota OPM panik. Beberapa mencoba melawan, tapi sniper Hantu Rimba menghujani mereka dengan tembakan presisi. Ledakan granat kejut menghancurkan pintu-pintu kayu, teriakan dan kepanikan pecah. Satu persatu anggota OPM dilumpuhkan, ada yang terluka, ada yang tewas. Beberapa yang nekat kabur ke arah perbatasan dihentikan oleh regu penyekat. Di tengah kekacauan itu, Markus Murib yang sebelumnya ditahan ikut dibawa untuk mengidentifikasi para pemimpin OPM di lokasi. Saat melihat seorang pria tinggi berambut pirang di antara para tawanan, wajah Markus berubah tegang. Itu dia, itu orang bule yang jadi perantara senjata kami, bisiknya ke Mayor Dimas. Pria asing itu berusaha mengelak, namun bukti sudah cukup. Di truk yang hendak mereka bawa ke PNG ditemukan lagi peti-peti senjata dan alat komunikasi canggih. Pagi menjelang saat operasi selesai, camp itu kini dalam kendali TNI. Para tawanan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapten Arba menatap perbatasan yang masih tertutup kabut. Hampir saja mereka lolos. Mayor Dimas mengangguk, matanya serius. Tapi ini belum selesai. Di balik perbatasan itu, masih banyak permainan kotor yang harus kita bongkar. Letnan Raka mengepalkan tangannya. Selama Hantu Rimba di sini, tak akan ada yang seenaknya main di tanah Papua. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti perbatasan antara Papua Indonesia dan Papua Nugini.
Setelah penangkapan besar-besaran semalam, markas sementara TNI di perbatasan dipenuhi aktivitas. Para tawanan diperiksa, senjata disita, dan informasi terus digali. Namun satu hal jelas, ini baru permulaan. Dari hasil interogasi terungkap bahwa ada jaringan besar di balik penyelundupan senjata untuk OPM. Jaringan itu tidak hanya bermain di wilayah Indonesia, tapi juga aktif beroperasi di dalam wilayah Papua Nugini. Jadi, markas logistik mereka ada di Port Moresby? Tanya Mayor Dimas serius pada Markus Murib yang kini tak lagi angkuh seperti sebelumnya. Markus mengangguk, wajahnya lesu. Bukan cuma markas, tapi jalur aman mereka. Ada orang-orang asing yang bantu. Senjata, amunisi, bahkan uang, semua datang dari sana. Informasi itu membuat suasana ruangan makin tegang. Menyusup ke wilayah negara tetangga adalah operasi berisiko tinggi. Tanpa izin resmi, bisa memicu konflik diplomatik. Tapi membiarkan jaringan itu terus hidup artinya Papua akan terus bergejolak. Kita harus selesaikan ini, tegas Kapten Arga. Kalau kita tunggu jalur resmi, mereka sudah kabur entah kemana. Mayor Dimas mengangguk, ia memahami resikonya, tapi juga tahu bahwa pasukan hantu rimba bukan pasukan biasa. Mereka dilatih untuk operasi senyap lintas batas tanpa meninggalkan jejak. Malam itu juga, tim kecil disiapkan. Hanya terdiri dari 6 orang, dipilih dari yang paling berpengalaman. Letnan Raka memimpin langsung. Peralatan minim, semua serba ringan. Mereka harus bergerak cepat, diam-diam, dan tepat sasaran. Lewat jalur tikus yang sudah dikuasai warga lokal yang pro NKRI, mereka menyeberangi perbatasan. Hutan lebat menjadi pelindung sekaligus cantangan. Sekali saja salah langkah, bisa terperosok jurang atau berhadapan dengan patroli PNG yang tak tahu menau soal operasi ini. Berjam-jam mereka berjalan dalam diam, komunikasi hanya lewat isyarat tangan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara helikopter, mungkin milik pihak PNG atau jaringan penyelundup itu sendiri. Jarak ke titik pengintaian tinggal 3 km. Bisik Raka lewat radio. Setelah melewati rawa-rawa yang penuh pacet, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke sebuah gudang besar di pinggiran Port Moresby. Gudang itu terlihat seperti tempat penyimpanan barang biasa, namun aktivitas di sekitarnya mencurigakan. Beberapa pria berkulit putih keluar masuk, membawa peti-peti besar. Di sudut lain, terlihat mobil double cabin dengan plat yang ditutupi melumpur. Senjata-senjata laras panjang tampak jelas di tangan mereka. Positif, ini markas logistik mereka, lapor Arga sambil memotret diam-diam menggunakan kamera malam. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kehadiran seorang pria berwajah familiar. Letnan Raka mengenalinya dari briefing sebelumnya, seorang mantan tentara bayaran asal Eropa yang diduga kuat menjadi pemasok senjata untuk OPM. Target besar kita ada di sana, bisik Mayor Dimas yang ikut memantau lewat teropong. Mereka tahu mereka tak bisa langsung menyerang, terlalu berisiko, apalagi di wilayah negara lain. Tapi mendapatkan bukti visual dan informasi yang akurat saja sudah menjadi keberhasilan besar. Saat mereka bersiap kembali, sebuah suara di radio memecah keheningan. Suara itu menggunakan bahasa Indonesia campuran logat Papua. Pastikan kiriman besok tiba di Ilaga. Kalau perlu pakai jalur udara. TNI di sisi Indonesia makin ketat. Letnan Raka saling menyantap pandang dengan Arga. Kiriman senjata besar-besaran akan segera dilakukan. Jika mereka bisa memotong jalur itu, maka OPM akan kehilangan taring. Namun belum sempat mereka bergerak, terdengar suara langkah kaki mendekat. Beberapa pria bersenjata patroli di sekitar hutan tempat mereka bersembunyi. Isyarat tangan diberikan. Tim hantu rimba tiarap, menahan napas, suara ranting patah makin dekat. Salah satu pria penyelundup itu tampak curiga, berjalan ke arah semak tempat Letnan Raka bersembunyi. Dalam sekejap, tangan Raka melingkar, menahan leher pria itu, membungkamnya tanpa suara. Tubuhnya perlahan direbahkan ke tanah. Namun suara kecil itu cukup membuat rekan-rekan si pria waspada. Senter diarahkan ke semak-semak. Siaga, kalau ketahuan, kita keluar lewat jalur darurat, bisik Arga. Ketegangan memuncak, tapi berkat pelatihan dan ketenangan luar biasa, mereka berhasil menghindari patroli itu. Setelah memastikan situasi aman, tim hantu rimba perlahan mundur, kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa bukti rekaman, foto, dan informasi penting. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di pos TNI, lelah tergurat di wajah mereka, tapi keberhasilan membawa data intelijen berharga membuat semua itu terbayar. Sekarang kita tahu siapa musuh kita yang sebenarnya, ucap Mayor Dimas, dan kita akan potong mereka dari akarnya. Operasi senyap ini hanya permulaan. Di balik perbatasan itu, perang tersembunyi masih terus berlangsung. Langit di atas Papua pagi itu tampak kelabu.
Awan menggantung rendah, seolah ikut menyembunyikan ketegangan yang membara di bumi cendrawasih. Di pos komando darurat TNI di Ilaga, aktivitas berlangsung tanpa henti. Semua prajurit bersiap. Informasi yang dibawa tim hantu rimba dari perbatasan semalam menjadi alarm keras. Dalam waktu dekat, pengiriman besar-besaran senjata untuk OPM akan masuk melalui jalur udara. Kita nggak boleh kasih mereka kesempatan. Kalau kiriman itu sampai ke tangan OPM, kita bakal perang besar di hutan ini, tegas Mayon Dimas dalam briefing singkat. Tim elit Kopassus, termasuk Letnan Raka dan Kapten Arga, sudah bersiap dengan perlengkapan tempuringan. Target mereka jelas, mencegat helikopter penyelundup yang akan mendarat di titik rahasia OPM di Pegunungan Ilaga. Sementara itu, tim intelijen TNI terus memantau komunikasi OPM. Dari percakapan yang berhasil disadap, diketahui bahwa pengiriman senjata dilakukan oleh kelompok penyelundup asing bekerja sama dengan OPM menggunakan helikopter sipil yang dicat ulang agar tidak mencurigakan. Heli itu bukan heli sembarangan, pilotnya bekas tentara bayaran. Mereka paham jalur di sini, ujar Arga sambil meneliti foto-foto yang diambil Raka semalam. Rute penerbangan ilegal itu memang sulit dideteksi radar. Mereka memanfaatkan celah di antara pegunungan tinggi, terbang rendah dan mendarat di lembah tersembunyi yang sudah lama menjadi basis OPM. Di sisi lain, pasukan OPM yang tersisa mulai gelisah. Kematian Markus Murib dan tewasnya beberapa anggota mereka dalam kontak senjata sebelumnya membuat mereka semakin nekat. Senjata-senjata baru itu adalah harapan terakhir untuk melawan TNI. Di lapangan, hantu rimba dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama dipimpin Letnan Raka akan bergerak ke lembah persembunyian OPM, memasang penghadang dan menyiapkan sniper. Tim kedua di bawah Kapten Arga bersiap di bukit lain untuk mengawasi jalur udara dan memberi sinyal saat helikopter muncul. Perjalanan menuju titik penghadangan tidak mudah. Medan berbatu, jurang dalam dan hutan lebat menjadi tantangan besar. Namun pasukan elit itu sudah terbiasa dengan kondisi ekstrim Papua. 4 jam berjalan kaki dalam diam, akhirnya mereka tiba di titik yang ditentukan. Di lembah itu, terlihat beberapa tenda tersembunyi dan beberapa pria bersenjata berkumpul menunggu. Waktu berlalu perlahan. Angin membawa aroma tanah basah, sementara suara burung-burung liar saling bersahutan. Ketegangan makin terasa ketika suara baling-baling helikopter mulai terdengar samar-samar dari kejauhan. Target masuk zona, lapor Arga lewat radio kecil. Helikopter berwarna abu-abu itu muncul di balik kabut, terbang rendah di antara celah bukit. Seperti yang diperkirakan, itu adalah heli sipil tapi dengan modifikasi berat. Di dalamnya, kemungkinan besar berisi peti-peti senjata yang akan memperkuat pasukan OPM. Begitu heli itu perlahan menurunkan ketinggian untuk mendarat, Letnan Raka memberi kode. Sniper dari hantu rimba yang sudah bersembunyi di atas tebing mengarahkan senapan ke titik vital helikopter. Jangan tembak badan heli, cukup lumpuhkan rotor belakang atau pilotnya jika perlu, bisik Raka. Tiba-tiba tembakan senyap meletus. Peluru tajam menghantam bagian rotor belakang heli. Mesin bergetar hebat, baling-baling miring dan heli itu kehilangan kendali. Para penyelundup dan OPM yang menunggu di bawah panik. Mereka berhamburan mencari pelindungan saat heli itu jatuh menghantam pepohonan, berguling dan akhirnya tergolek di tanah, asap mengepul dari mesinnya. Namun belum sempat mereka pulih dari kepanikan, suara tembakan terarah kembali terdengar. Sniper hantu rimba dengan presisi menghantam beberapa anggota OPM yang mencoba mengangkat senjata. Tubuh mereka terjungkal ke tanah, tewas seketika. Serbu, perintah Raka. Hantu rimba bergerak cepat turun dari tebing, menghujani sisa-sisa OPM dengan tembakan terukur. Mereka tahu ini bukan soal banyak-banyakan peluru, tapi soal ketepatan dan efisiensi. Dalam hitungan menit, situasi berhasil dikuasai. Beberapa penyelundup asing yang selamat ditangkap hidup-hidup, termasuk sang pilot heli yang terluka berat. Di dalam heli, ditemukan peti-peti besar berisi senjata serbu, amunisi, dan bahkan peluncur roket ringan buatan luar negeri. Kapten Arga menggeleng-geleng pelan saat memeriksa isinya. Kalau ini sampai ke tangan mereka, bisa kacau Ilaga. Ucapnya serius. Sementara Letnan Raka berdiri tegak di sisi heli yang hancur. Tatapannya menembus hutan lebat Papua, seolah tahu ini belum akhir. Jaringan penyelundup itu masih ada, dan perang senyap ini masih jauh dari selesai. Namun satu hal pasti, hari ini OPM kehilangan taring besarnya. Jalur udara mereka dihancurkan, senjata mereka disita, dan para penyelundup mulai terungkap. Selangkah lagi kita bersihkan akar mereka. Kabut pagi masih menyelimuti pegunungan Habema. Ketika deru langkah kaki para prajurit hantu rimba menggetarkan tanah. Di bawah komando Letnan Raka dan Kapten Arga, pasukan elit Kopassus itu bergerak menyusuri hutan lebat,
menuju markas terakhir OPM yang tersisa. Informasi dari para penyeludup asing yang ditangkap sehari sebelumnya sangat jelas. Markas Komando OPM kini berpindah ke hutan Habema di dekat lereng yang sulit dijangkau. Tempat itu dijadikan pusat persembunyian, gudang logistik, sekaligus titik pengendalian penyergapan terhadap TNI dan warga sipil. Kita sudah habisi jalur udara mereka, tapi selagi pimpinan OPM masih hidup, mereka tetap berani bergerak, ujar Kapten Arga tegas. Matanya tajam menatap ke depan. Di antara pohon pinus yang menjulang tinggi, udara dingin terasa menggigit. Tapi tak ada yang bisa mengendurkan kewaspadaan mereka. Pasukan hantu rimba memang dilatih untuk kondisi seperti ini. Bergerak dalam sunyi, berburu dalam senyap. Sementara itu di markas OPM, suasana semakin tegang. Yosias Murid, yakni adik kandung almarhum Markus Murid, kini mengambil alih kepemimpinan setelah kakaknya tewas dalam penyergapan beberapa waktu lalu. Wajahnya penuh amarah dan dendam. Kekalahan demi kekalahan yang dialami pasukannya membuat dia semakin nekat. Kita tidak boleh lari lagi, ini tanah kita, kita akan bertahan sampai titik darah penghabisan, teriak Yosias membakar semangat anak buahnya. Mereka tak sadar, dari kejauhan, sniper hantu rimba sudah mengunci pergerakan mereka. Letnan Raka mengangkat tangan, memberi aba-aba. Sniper terbaik, Sersan Bagas siap di posisi, mengintai pergerakan Yosias. Tapi Raka tak ingin gegabah. Dia tahu markas OPM ini penuh ranjau dan jebakan. Selain itu, medan hutan Habema sangat curam dan rawan longsor. Sabotase dulu jalur logistik mereka, putuskan komunikasi radio, biar mereka panik sendiri. Perintah Raka dingin. Dalam hitungan menit, tim khusus bergerak diam-diam ke sisi barat markas. Kabel-kabel komunikasi diputus, generator listrik kecil dilumpuhkan. Akibatnya, markas OPM gelap gulita, tanpa sinyal radio, tanpa penerangan. "Kenapa mati nih lampu?" teriak salah satu anggota OPM panik. Saat itulah serangan dimulai. Ledakan granat asap mewarnai langit Habema. Kabut putih tebal menyelimuti area markas. Dari balik asap, hantu rimba menyerbu dalam formasi rapi. Suara tembakan teredam menggetarkan udara. Yosias Murid berusaha mengatur pasukan, tapi situasi kacau. Anak buahnya bingung, banyak yang tertembak sebelum sempat melawan. Tak hanya itu, dari ketinggian, sniper hantu rimba menghujani markas dengan peluru mematikan. Setiap gerakan yang mencurigakan langsung dilumpuhkan. Tubuh-tubuh anggota OPM bergelimpangan tanpa sempat membalas. Yosias sendiri berusaha kabur ke sisi hutan, tapi Letnan Raka yang sejak awal mengawasinya tak tinggal diam. Dengan kecepatan luar biasa, Raka mengejar, melumpuhkan dua penjaga Yosias, lalu menghadangnya. "Sudah habis waktu kalian," tegas Raka. Muncung senjatanya mengarah ke dada Yosias. Tapi Yosias masih coba melawan. Pisau kecil di tangannya melayang, nyaris mengenai Raka. Namun dengan sigap Raka mengelak dan menjatuhkan pria itu ke tanah. "Dendam tak akan membebaskan tanah ini. Kau hanya jadi pion untuk kepentingan asing," ujar Raka sambil memborgol tangan Yosias. Sisa-sisa anggota OPM yang menyerah dikumpulkan. Mereka dibaringkan di tanah, senjata mereka disita. Beberapa yang terluka segera diberi pertolongan medis oleh tim kesehatan TNI yang sudah standby. Di sudut markas, Kapten Arga menemukan tumpukan dokumen dan peta wilayah. Semua itu bukti kuat tentang keterlibatan pihak asing dalam mensuplai senjata dan dana ke UPM. "Ini bukan lagi soal separatisme. Ini permainan besar," ucap Arga lirih. Operasi besar di Habema berakhir. Bendera merah putih dikibarkan di atas markas OPM yang telah direbut. Sorot mata prajurit hantu rimba memancarkan kelelahan tapi juga kebanggaan. Papua hari ini sedikit lebih aman. Helikopter TNI datang menjemput para tahanan dan barang bukti ke markas komando. Di tengah dinginnya hutan Habema, Letnan Raka berdiri memandang jauh ke Cakrawala. Hutan lebat Papua membentang luas di depannya. "Perwarang belum selesai, tapi hari ini kita menang," bisiknya pelan. Langit mulai cerah, matahari perlahan menyibak kabut. Di tanah Papua yang sunyi, keteguhan dan keberanian kembali mengukir kisah.